Tiongkok menggunakan koloni atau penjajahan uang Tiongkok, tenaga kerja Tiongkok, mesin teknologi Tiongkok, wilayah hasil alamnya seluas-luas. Ada hal yang terkadang membuat gregetan di dalam bernegara kalau pejabatnya tidak mengenal how the world work atau cara dunia bekerja dan who rule the world atau siapa sesungguhnya yang mengendalikan dunia. Banyak juga gara-gara terlalu memfokuskan ke geopolitik dan geostrategi yang digarapnya dari sisi lain yang berbeda dengan pejabat sekarang. Bosman ini dicap sok tahu, kemelinti, kementus di dalam masalah tata kelola bernegara. Ya memang gitu kalau dilihat sekilas. Kalau lebih dalam lagi ya lebih kemelinti lagi yang namanya Bosman ini, tapi gak apa-apa juga kan. Di sini kita ada baiknya terus menjelaskan karena siapapun itu harus terpuasi bahwa si Sontoloyo ini ngomong pakai data atau ada ilmunya apa tidak, atau hanya orang halu yang konstan menceritakan impiannya yang bullshit ini untuk bisa dijalankan. Kita mulai dengan keheranan atas banyak pejabat yang sulit membedakan apa itu penaklukan dan penjajahan. Dunia ini bergeser, Bung. Dulu penjajahan, sekarang penaklukan. Terlihat beda, namun esensinya sama. Yang menggeser dunia itu siapa? Yaitu siapa saja yang mau rule, yang mau mengatur dunia atau yang sedang mengatur dunia. Ingat kata kuncinya, rule atau mengatur. Kalau Indonesia mau rule the world, maka buat aturan, bukan ikuti aturan. Mulai paham mengapa berkali-kali si Sontoloyo ini mengatakan negara tidak berdaulat selama mengikuti aturan dari globalis atau dari negara kuat lainnya. Kita mulai dengan who rule the world. Mereka ya ruling the world punya dua cara, conquering atau penaklukan, yang kedua adalah colonialization atau penjajahan. Penaklukan adalah mereka mengambil apa yang mereka butuhkan dengan paksa. Kalau penjajahan, mereka bukan hanya mengambil apa yang mereka butuhkan, tapi menetap, tinggal, mencaplok wilayah dan mengendalikan wilayah tersebut dengan aturan mereka. Amerika itu strateginya adalah conquering. Timur Tengah ditaklukkan, minyak dan gasnya dikendalikan, diambil. Indonesia dan negara penghasil kekayaan alam, energi terbarukan maupun mineral tambang ditaklukkan dengan berbagai tekanan. Amerika yang conquering pemerintahannya, kemudian yang mengkolonisasi adalah swastanya Amerika. Tiongkok menggunakan koloni atau penjajahan uang Tiongkok, tenaga kerja Tiongkok, mesin teknologi Tiongkok, wilayah hasil alamnya seluas-luasnya dikuasai sampai bahan bakunya habis di negara lain tersebut, lalu hasilnya setengah jadi, produknya tadi diambil balik ke Tiongkok lagi. Tiongkok yang conquering pemerintahnya, yang mengkoloninya BUMN Tiongkok. Kelebihan Tiongkok adalah karena basisnya negaranya adalah komunis, dan komunis itu punya ciri yang sama dimanapun komunis berkuasa. Kuat sekali propagandanya dan kuat sekali mengendalikan informasinya, baik yang masuk ke Tiongkok ataupun yang keluar dari Tiongkok. Semua didesain, semua diorkestrakan. Semua cerita yang keluar dari Tiongkok, semuanya Tiongkok itu bagus, Tiongkok itu keren, terorkestra rapih. Halaman depan Tiongkok, fasad bernegaranya, mukanya Tiongkok, halaman depannya, apapun dari Tiongkok itu bagus. Itulah propaganda dengan mengendalikan media serta informasi. Ini kalau di Tiongkok hal seperti ini, propaganda itu masuk di Kementerian Pertahanan, masuk di DOD-nya, Department of Defense. Jadi ngerti ya mengapa di dalam Mardigu Nation DOD nanti akan diganti dengan Department of Warfare, Kementerian Peperangan. Indonesia akan ofensif terutama di non-kombatan warfare. Karena rapihnya pengendalian informasi, maka banyak negara terpesona dengan Tiongkok dan mau kerjasama dengan alasan Tiongkok punya uang, Tiongkok punya teknologi, Tiongkok punya SDM, dan punya manajemen tenaga kerja profesional. Jadi propaganda yang diletakkan pertama di seluruh dunia yang ditarget akan ditaklukkan oleh Tiongkok adalah mempropagandakan kebaikan Tiongkok. Di sini yang paling mudah ditaklukkan adalah pemahaman ilmu ekonominya. Pemahaman bahwa membangun itu perlu asing. Uang Indonesia nggak punya. Untuk membangun perlu FDI. Wih, cocok lah. Kena sudah di banyak negara strategi itu, terutama yang pejabatnya lemah. Nah, di sini kita harus membantu bangsa dan negara menyelesaikan masalah kekisruhan ekonomi yang saat ini dipukul oleh pandemi, yang hingga saat ini strategi menaklukkan COVID masih pakai vaksin, belum pakai kekuatan diplomasi luar negeri. Kita masuk ke visi how the world works sekarang. Bagaimana cara dunia bekerja? Ada sebuah website yang menghitung hutang semua negara. Klik saja di World Debt
debtclocks.com. Web ini menginformasikan berapa setiap detiknya hutang itu bertambah, termasuk bunganya per detiknya yang harus dibayarkan. Begini melihat data tersebut. Kalau bernegaranya cemen, maka nggak akan paham apa isi informasi website tersebut. Ini kita jelaskan. Uang dolar sejak tahun 1971 tidak lagi pakai underlying emas. Amerika di zaman Nixon tidak pakai emas lagi mencetak dolarnya, tetapi pakai hutang, alias hutang tadi kan untuk proyek produktif. Nah, hutang tadilah underlying cetak uang. Itulah teori MMT yang dipromosikan oleh Hudson Institute, kamratnya si Nixon. Jadi dalam website worlddebtclocks.com terdapat angka, dan sebanyak itulah uang dolar dicetak oleh Amerika yang menghutang tidak hanya negara tapi swasta Amerika, juga negara Amerika juga ikut ngutang. Ingat, hutang Amerika itu besar tapi hutangnya dalam dolar juga, dalam mata uangnya juga, duit mereka sendiri. Jadi ya dicetak langsung ya langsung lunas, tapi mereka tidak lunasi biar membengkak untuk bisa cetak uang lagi. Selama peminjamnya kan harus ada hal yang produktif. Selama uang dicetak untuk hal produktif, uang itu muter berlapis-lapis. Itulah yang tidak akan membuat dolar inflasi. Jadi kata inflasi juga kata defisit sebagai penganut MMT itu hanya mitos, itu hanya propaganda. Dengan cerita singkat ini mudah-mudahan paham maksud dan tujuannya ya. Pertanyaannya, berani nggak tidak mengikuti globalis dan berani nggak tidak mengikuti negara pengatur dunia? Berani nggak independen? Berani nggak nyetak uang sendiri? Berani nggak ngelawan itu semua? Judul kali ini kita berikan tanda tanya di belakang hanya untuk menjadi perhatian. Ini tahun berbahaya atau tahun tidak 2021 itu. Kita tahu bahwa Indonesia di dalam bernegara selama ini punya ciri, yaitu tidak punya grand plan dan selalu ikut kebijakan negara lain. Ini kelihatan menyindir, tapi ini realita. Kita teruskan. Contohnya adalah kita selalu menunggu kebijakan negara lain. Misalnya saat ini kita menunggu kebijakan Biden ke depannya bagaimana. Kita tunggu apa reaksi Tiongkok bagaimana. Kita menunggu apa rencana negara lain. Baru kita bergerak berdasarkan informasi yang sudah telat itu. Ke depan ketika new mind mengambil alih old mind di dalam bernegara, pasti beda kelolaan negaranya karena bukan menunggu kebijakan negara besar atau menunggu kebijakan langkah globalis. Tetapi memang kita punya grand plan, rencana jangka panjang yang tidak goyang dengan riak-riak kecil seperti gantinya pemerintahan negara lain. Kita punya grand plan yang diam, kokoh, dan sangat powerful. Jangankan riak kecil, gelombang besar di mana Bosman dalam visi 2030 mengatakan akan memprediksi Tiongkok akan menjadi negara demokrasi terbesar di dunia, akan ada pemilihan kepala daerah di sana, walaupun partainya mungkin tetap komunis, namun demokrasi akan menang di Tiongkok. Itu gelombang besar. Kalau gelombang besar itu terjadi, Indonesia tetap kokoh, nggak panik, apalagi heran. Bahkan ketika di tahun 2030 nanti dikatakan Amerika itu compang-camping bernegaranya, kita tetap kokoh dan menjadi negara pemenang. Indonesia tetap menang dengan kekuatan spice-nya dan mineralnya, ditambah kemampuan abdi negaranya yang mumpuni dengan new mind. New mind ini harus memiliki kekuatan membaca tentang masa depan, tentang tren, tentang market, tentang bergesernya hegemoni kepentingan, tentang alkemi baru, dan bagaimana mengantisipasi plus menciptakan counter alkeminya. Apa pemikiran new mind di tahun 2021 ini? Kita review sebentar apa yang terjadi, melanjutkan peristiwa di tahun 2020, yaitu kondisi ekonomi yang 2 kuartal minus dan masih akan berlanjut minusnya karena imbas COVID. Masalah kesehatan dan politik luar negeri global akan sedang tidak begitu bersahabat. Plus gerakan ketidakstabilan juga ada seperti gerakan Tiongkok versus Partai Amerika pasca Trump, di mana zaman Biden merupakan mendung yang terus menggayuti dunia. Efek BUMN-isasi di Indonesia mengubah peta arus uang di masyarakat dan akan mengalami puncak turmoilnya di tahun 2021 ini. Salah satu efeknya adalah pertumbuhan konsumen kelas menengah yang menjadi pilar kekuatan ekonomi domestik menurun. Tetapi kombinasi dengan the bad atau negatif tren tadi, situasi jangka pendek, plus dengan the good atau tren globalis, struktural, dan jangka panjang, globalis itu masih good. Inilah yang akan menghasilkan sebuah dinamika lingkungan bisnis yang menantang, karena goods-nya milik globalis, bad-nya milik negara tidak berdaulat. Dan bagaimana kita memanfaatkannya dulu di awalnya milik globalis itu adalah seni menarik untuk kita keluar untuk menjadi negara berdaulat. Kita hanya mengingatkan,
tahun 2020 kemarin, growth kita negatif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin pertumbuhan di tahun 2021 ini paling pol 2%-an. Ya, tapi jujur deh, banyak yang nggak peduli dengan angka-angka tren pertumbuhan nasional. Kenapa? Karena bagi kita, selama di kantong kita ada uang untuk makan, kita aman. Tapi kalau di kantong menipis karena bernegaranya cemen, ya rakyat akan teriak juga. Secara pribadi, mohon izin, saya bertanya, kantong sahabat saat ini, cek kantong sahabat. Jujur ya, menebal atau menipis? Kalau menipis, apa yang harus dilakukan? Kalau menebal, bagaimana menambah tebal lagi? Sebelum mengurai mikro, kita balik melihat dunia sebentar. Pemerintah Amerika di zaman Biden bukan lagi negara bisnis swasta, tetapi negara berbisnis. Model VOC, swastanya di backup militer. Amerika di zaman Demokrat, swastanya agresif keluar negara Amerika dan tentaranya adalah kekuatan negara menekan negara lain. Kalau New Mind tidak akan tinggal diam menunggu mereka bereaksi begitu. Lebih baik agresif melakukan hal yang sama. Swasta nasional di backup oleh negara. Sama seperti Tiongkok lakukan saat ini. Negara penekan, BUMN Tiongkok memanen. Sekali lagi, negara menekan, BUMN Tiongkok memanen. Tiongkok yang masuk duluan negaranya ke pit stop di masa COVID akan menjadi negara terdepan keluar dari pit stop di tahun 2022 dengan engine nyala penuh. Dan apa yang akan Tiongkok lakukan dalam waktu 1-2 tahun ini? Kita lihat sebuah fakta. Tiongkok adalah negara dengan debt hutang terbesar. Ghost town, bangunan di Cina yang kosong banyak. Bangunan raksasa yang masif namun gagal banyak. Utang luar negeri Cina banyak dan besar sekali. Tapi itu semua hanya strategi memutar uang cepat agar ekonomi memutar cepat di mana mereka punya solusinya, dan ini patut kita tiru. Dengan strategi obor, Tiongkok ekspansi. Obor memberikan hutangan kepada negara yang dalam tanda petik haus namun pendek akal. Proyek cepat kaya padahal ini adalah jebakan obor. Pinjaman uang Cina tadi dijaminkan proyeknya. Kalau perlu Tiongkok minta jaminan pemerintah atau sovereign garanti sebuah negara. Dalam pembukuan di negara Cina yang namanya debt swap, hutang Tiongkok yang besar tadi asetnya ditukar dengan utang dari negara pengambil uang obor. Catatan, Cina ekspansinya pakai BUMN. Di Cina dicatat dalam pembukuannya bisa disuap ke APBN Cina setelah aset negara lain plus jaminan negara setempat melengkapi kekuatan Tiongkok. Tiongkok beri bunga tentunya kepada negara peminjam, katakanlah 8-9%. Padahal Tiongkok dapat bunganya hanya 3-5%. Sudah dapat selisih bunga, aset hutang disuap, dapat jaminan lagi. Sempurna sekali cara mereka bernegara. Dan Indonesia terpesona, Bo. Diambil loh bullshit itu sama satu pejabat. Kita kena bunga tinggi, kena trap jebakan aset yang nanggung rakyat semesta hingga anak cucu. Dan pastinya 2022-2033 akan kerasa banget karena cash flow kita menipis. Indonesia di masa ekonomi bust karena kebijakan tidak pro pengusaha sekarang menghadapi risiko besar di tahun 2021 ini. Kebijakan peningkatan pajak dan pemangkasan anggaran belanja Indonesia secara otomatis akan menimbulkan jurang fiskal atau fiscal cliff. Risiko besar dari kebijakan memangkas secara tajam defisit anggaran ini adalah akan terjadi kelangkaan peredaran uang di sepanjang tahun 2021. Apa yang Indonesia harus lakukan saat ini dengan informasi itu semua? Tiru Amerika dan tiru Tiongkok. Dukung swasta ekspansi ke luar negeri, utamakan ekspor produk manufaktur, beri subsidi kepada bahan baku impor sampai 0%, beri bantuan modal dengan tanpa biaya uang atau bunga 0% pinjaman atas produk manufaktur yang hasilnya diekspor. Negara jangan untung dari bunga bank, negara untung dari pajak. Negosiasi menggunakan kekuatan negara dengan swasta negara lain. Kemudian di dalam negeri, kekuatan digital anak bangsa diutamakan dengan no rule dan full proteksi. Di tahun 2021 ini jadi tahun terang kalau dua hal ini dilakukan.